Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi bi ni'matihi wa fadlihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnati wa huda wa amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah jamaah majlis sekolah yang disayang dan rahmati Allah. Di pagi ini kita kembali berjumpa dalam sekolah ayah bunda bersama para guru kita yang mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesehatan untuk para guru kita. Wabil khusus Sadadi Al-Jambari dan Pokok suaranya Sadadi kecil. Renata yang Alhamdulillah di pagi ini membersamai kita dalam sebuah tema lanjutan apa yang sudah dibahas di pekan lalu tentang bagaimana menumbuhkan fitrah eh, bakat ya. Dan Alhamdulillah, wasyukurillah tentu kebersyukuran yang selalu kita eh, panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap pagi kita dibersamai oleh Allah, oleh para guru kita dan juga jamaah semuanya yang hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menurunkan rahmatnya dan juga tentu keberkahan untuk kita semua. Dan Alhamdulillah di tema pagi ini kita mengingatkan tentang bagaimana peran peradaban kita ya. Tidak hanya kita sebagai hamba Allah, tapi juga punya peran peradaban sebagai khalifatullah. Dan inilah yang insya Allah akan kembali dibahas oleh guru kita, Saudara Al-Jamari dan Abah Ruli ya. Dan insya Allah, tabarakallah, ya, ini Ustadz Ruli baru tiba di tanah air kapan Ustaz? Kemarin. Masya Allah, tabarakallah. Ahlan wa sahlan. Ah, Alhamdulillah. Masya Allah. Dan kemarin memang tema tentang peradaban atau peran peradaban ya, dalam artian memang bakat ini salah satu memang yang harus dieksplorasi dalam rangka untuk mengembangkan peran peradaban kita nih yang saya pahami apa yang saya baca dari bukunya Ustadz Hari Santosa ya dan Masya Allah Tabarakallah ini mudah-mudahan jadi amal jari juga untuk beliau yang sudah eh, me- membahas membuat satu tema tentang fitrah based education ya yang dalam pendidikan ini betapa penting kita salah satunya fitrah keimanan yang sudah di awal-awal kita bahas sebagai pondasi, yang kemudian salah satunya yang kemudian yang kedua adalah fitrah bakat. Saya persilakan kepada guru kita, Uncle D, untuk memandu sebuah obrolan yang mudah-mudahan penuh berkah kajian di pagi ini bersama Abah Ruli dan juga tentu jamaah semuanya yang hadir bersama kita. Tafadhal masykur. Syukran jazakumullahu khair. Nata'alallah fi kulli hayatukum ya Ustaz Haris. Amin. Ahlan wa sahlan Ustaz Ruli. Ahlan bik Ustaz. Masya Allah. Bapak Ibu yang diberkahi Allah SWT, kita doakan mudah-mudahan Ustaz Ruli umrahnya makbul, Amin. wadamban maghfur, wasa'in Amin. maskur, Amin wa ya Rob. tijaratan dan tabur insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Berapa lama Ustaz? 9 hari? Iya, 9 tambah. Kemarin sempat mampir ke sebelahnya 3 hari saat ada acara. Oh, Masya Allah. Ke sebelahnya itu mana? Ke Riyadh. Sebelah sononya dikit. Oh, 2 jam Yordan. sebelah sononya dikit. Ke Yordan. Ke ini Istanbul saat ada Oh, acara. Masya Allah. Masya Allah. Tayyib. Eh, apa dapat dapat biasanya setiap berangkat ke sana itu eh, apa ya, spiritual experience-nya itu pasti beda-beda tiap kali itu. Kali ini kalau boleh kasih oleh-oleh, Ustaz, dapat apa Eh, Ustaz, kemarin tuh? Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi biasanya kalau biasanya itu kan saya itu jarang bawa jamaah Sat ya. Hmm, Saya itu jarang jarang mau bawa banyak itu jarang mau lah gitu. Jarang bahkan hampir bisa saya katakan nggak mau lebih banyak. Saya kan private private ini aja ya, private kondisi. klien, gitu. Iya, ya untuk memang kondisi-kondisi apa namanya untuk hal-hal yang memang kondisi yang sangat mendesak gitu. Nah, kemarin qadarullah ada yang minta banget gitu untuk saya untuk ini mendampingi akhirnya mendampingi dan dari situ saya belajar lagi ya ngelayanin ngelayanin orang itu masya Allah ya ngelayanin orang dengan segala macam
karakter. dinamikanya dengan segala macam ininya itu masya Allah saya pada titik ini, ya Allah kenapa Engkau hadirkan hari ini gitu kan di saat mungkin di saat usia saya udah sampai segini gitu kan. Terus tapi nikmat banget ya masya Allah. Memang beda ya bagaimana kita soleh sendiri dan ketika kita harus soleh bersama orang itu berbeda, ujiannya berbeda gitu sih. Ujiannya Ya, berbeda kalau kalau misalkan dalam kondisi private apa apa namanya atau misalkan dengan hanya satu dua orang atau misalkan maksimal 5 orang itu benar-benar kita bisa, saya sendiri secara pribadi bisa merasakan eh, banyak hal gitu ya. Tetapi ya, ketika hari ini ya kita harus berbagi gitu, berbagi dan kita harus berbagi banyak hal gitu, berbagi perhatian dan bahkan eh, nggak bisa kita itu hanya ngurusin diri kita gitu loh. Makanya saya mikir oh bener juga ya kalau kita ngomong tadi yang disampaikan Ustaz Holis bahwa kita nggak bab sebagai hamba Allah kita udah selesai gitu kan. ya. Ya kan, sebagai hamba Allah kita sudah selesai dalam tanda kutip ya, dalam kutip kita selalu berproses untuk memperbaiki diri. Tetapi sebagai khalifatullah, ini nggak akan ada pernah selesai juga gitu dalam artian bahwa hari ini kita itu harus mau nggak mau kita harus bermuamalah dengan orang, kita harus bersama dengan orang, dan disinilah kita harus memilih memang bukan hanya sekedar enak nggak enak, tapi harus memilih ketika kita harus membersamai dengan segala macam resikonya. Dan kemarin saya akhirnya eh, apa ya bicara tentang eh, dari ketidakpastian menjadi resiko gitu loh. Nah, ini dari kan kita itu kalau dalam ini banyak ketidakpastian Sat ya. Kalau dalam kalau umroh antum panjenengan tahu lah banyak ketidakpastiannya banyak gitu loh. Uncertainty-nya banyak gitu. Nah, Ya, itu bagaimana kita merubahnya menjadi resiko. Jadi akhirnya kita bisa manage ekspektasi. Ya, itu memanage ekspektasi. Jadi ekspektasinya jadi bisa di-manage dengan lebih baik. Mungkin di situ sih kemarin yang banget-banget terasa gitu ya dengan segala macam dinamikanya gitu. Masya Allah, tabarakallah ya. Dinikmati dan tapi alhamdulillah sehat gitu aja, sehat. Dengan kondisi yang kemarin Madinah kan 47 derajat ya, Masya Allah, panas Masya dan Allah. anginnya angin gurun yang sangat panas gitu ininya. Ya, ya, Masya Allah, Masya Allah. Taib, eh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kita eh, melanjutkan di mana ketika fitrah yang kita pahami menumbuhkan minat dan bakat dalam konsep dasarnya fitrah based education ini kan ada observasi dengan cinta, Ya, ada ruang eksplorasi, ya, ada pembebasan tekanan dan perbandingan setiap anak karena mereka istimewa semua. Kemudian ikatan emosional dan spiritualitasnya kita belum belum kita memfasilitasi dan bukan memaksa dan melihat bagaimana tahapan bertumbuh itu nanti kita akan bahas lebih detail bersama-sama Abah Ruli. Kalau boleh di eh, bicara tentang ya, muraqabah dan musyahadah ini, observasi dengan cinta. ya, Kan kalau orang tua mesti jadi pengamat yang penuh kasih, kan kita nggak boleh jadi pengendali kan, Zat? ya. Kita Apapun bukan yang pengendali air atau pengendali api. avatar dong. Iya, Amati apa yang anak sukai, bagaimana dia bereaksi terhadap sesuatu, ya, kemudian aktivitas apa yang bikin dia bersemangat tanpa disuruh itu kan ya, apa kalau kalau zaman saya dulu terima terima bongkar nggak terima pasang gitu kan. ya, 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 Ada yang suka cerita, ada yang suka nolong orang lain. ya. Itu gimana kita observasi dengan kecintaan kita, Ustaz? Ya, jadi gini, Seth. Paling paling ini kan kita harus memahaminya dari tumbuh kembang ya. Bismillah. Jadi Hmm, kita bicara dari tumbuh kembang. Kalau kita kemarin ngomong bab fitrah keimanan itu mungkin agak berbeda banget dengan ya, fitrah bakat. Fitrah keimanan kita bagaimana bisa memberikan contoh kepada anak-anak dengan bagaimana ini ya tentang keimanan itu lebih dicontohkan gitu ya. Nah, di sini bagaimana mereka kalau itu dari luar untuk menumbuhkan yang di dalam gitu kan. Kalau ini bagaimana kita akhirnya bagaimana kita itu bisa membuat anak untuk aktif.
kan begitu. Anak aktif. Berarti yang paling diperlukan adalah di masa kecil adalah stimulan. Bagaimana memberikan stimulan-stimulan pada anak. Nah, ini yang menjadi penting. Kalau sering kayak saya sampaikan, anak-anak bermain itu bukan tentang alat. Ya, Permainan itu bukan tentang alat, ketersediaan alat bukan. ya, Permainan itu tentang aktivitas. Apapun itu bisa jadi permainan dan apapun bisa menjadi bisa kita observasi. Ini yang menjadi penting sebenarnya. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita tereksplorasi, tereksplorasi bakatnya itu tuh karena memang bagaimanapun kita harus memberikan mereka stimulasi-stimulasi. Ini yang penting. Nah, seringkali kenapa anaknya guru jadi guru, anaknya dokter jadi dokter karena stimulasi hmm, memang itu gitu. ya, Jadi karena akhirnya ke pola ya, ke pola. Padahal sebenarnya yaitu ya boleh-boleh saja. Cuma apakah betul dia akhirnya dia menjadi seorang yang dokter? Karena kalau kita ngomong bakat minat, akhirnya nanti bakat ya pada akhirnya pada ngomong bakat seringkali itu kita ngomongnya pada wilayah-wilayah profesi. ya. Nah, padahal sebenarnya kalau ngomong bakat itu tidak ngomong pada profesi, tapi pada Oh, aktivitas-aktivitas positif. hmm, Karena nanti akhirnya kumpulan aktivitas, kumpulan hal-hal positif dari anak itulah ini nanti misalkan gini, oh dia itu anaknya senang beberes, anaknya senang ngomong di depan umum, atau misalkan anaknya senang ngomong di depan, tapi kan tidak hanya satu dia, oh senang ngomong di depan umum, kalau kemudian dia itu senang kalau ini kalau apa dia itu harmoni orangnya, harmoni itu misalkan kalau ada temannya berantem dia itu lebih jaga jadi penengah. Islah. Ya, dia bagaimana mengharmonikan. Nah, itu kan berarti kan ada beberapa kumpulan-kumpulan positif dari Ya, karakter-karakternya. ya, Nah, itulah nanti, oh kalau kayak begini kita arahin lah nanti dia misalkan, oh anak seperti ini dengan ada beberapa profesi nih yang cocok ke sini. Jadi hmm, jangan ya, dibalik akhirnya, ya. oh dok, dia anaknya apa berani lihat darah, oh cocok jadi dokter nggak sesederhana itu gitu loh, nggak sesederhana itu gitu. Jangan-jangan Intinya malah jadi jagal nanti. ya, nah itu makanya kayak gitu kan. Apa misalkan dia senang ngomong di depan umum, kalau gitu jadi kondektur ya kayak gitu nanti jadinya repot urusannya nanti gitu kan. Nah, tetapi bagaimana hari ini beberapa hari ini itu beberapa yang harus dilakukan adalah memberikan dia stimulasi-stimulasi agar karakter-karakter positifnya itu sifat-sifat atau sifat-sifat lebih pada sifat kerja ya. Hal-hal positif itu muncul, Sat. Ini yang penting sebenarnya. Hmm. Jadi jangan akhirnya dibatasi dengan bentuk profesi. Oh, oke. Ini Berarti yang kemampuannya ya, saja. betul betul kemampuan kompetensinya dulu, baru nanti Hmm, bab profesi itu pilihan dia lah. Orang zaman sekarang, apalagi zaman sekarang ya saya bilang zaman sekarang itu ah, mungkin kalau mohon maaf yang di sini kalau ya. ada yang nenek-nenek dengar anaknya pengen jadi YouTuber tuh, hah? Apaan kerjaan apaan tuh gitu kan? Kan begitu kan? Ya, Ya, kan padahal hari ini tuh namanya kerjaan sudah terdistribusi dengan sangat ya, luar biasa. ya. Nah, yang penting hari ini ya bagaimana tadi, bagaimana kita kepada anak kita, kepada cucu kita memberikan stimulasi positif, stimulasi agar mereka mau beraktivitas. Ini Hmm, yang jadi karena nanti kalau Ustadz ngomong eh, observasi dengan cinta, mengeksplorasi ini, bakat batasan bawahnya adalah dasarnya adalah aktivitas. oke, Pertanyaannya anaknya mau beraktivitas atau mager oke. gitu. Jadi kita mesti mampu ngasih ruang eksplorasi buat mereka ya, Zat. Betul. Karena kan anak kan butuh exposure ya, supaya dia potensinya itu kan kalau kalau nggak ngapa-ngapain kan ya ini menjadi apa sih ini anak gitu kan. Artinya gini, menyediakan lingkungan yang kaya dengan pengalaman, entah itu seni, entah itu alam, entah itu mungkin olahraga, mungkin sains, mungkin baca, mungkin diskusi. Kan contoh kayak misalnya profesi librarian, itu kan Ya, nggak semua orang bisa nerima. Hah, librarian ngapain lu jadi pustakawan gitu kan? ya, ya, Itu kan padahal sebagai sebuah profesi, wah keren itu gitu. Bahkan kalau di beberapa negara yang maju itu sangat dibutuhkan dan kalau ngobrol sama mereka itu masya Allah, masya Allah. Saya sering kali kalau ngobrol sama librarian itu benar-benar yang kebayang itu ini orang baca bukunya berapa banyak ya gitu. Jadi benar-benar yang kekaguman di saya itu apalagi kalau ini perempuan berjilbab udah gitu omongannya etes soal macem-macem. Artinya kalau ngomong kemana aja nyambung. Itu buat saya seksi itu justru di
di kepintarannya, Ustaz. Ya, Jadi seksi itu bukan yang berdada besar, apa pinggang Spanyol, apa bukan itu, tapi lebih kepada apa namanya, kemampuan kemampuan dia mengolah data yang dia serap terus kemudian bisa ngejelasin dengan sangat luar biasa. Itu buat saya keren banget. Apoteker itu juga perbendaharaan, apa namanya, perbendaharaan pengetahuan di kepalanya kan juga, kalau ini kalau ini kalau ini itu kan banyak banget di ya, kepala dia, dan dia tahu betul itu raknya di sebelah situ, ini raknya sebelah sini, ya, dan kalau pakai itu kayaknya kita udah habis tahu itu. Masya Allah. ya. Apa kita kita nggak boleh ngasih ngasih label ke anak, oh ini anak pintar matematika, oh ini lemah di bahasa. Potensi ini kan butuh waktu yang tumbuh kan, Ustaz? Betul, betul. Iya. Dan kalau kita lihat memang para masyaikh-masyaikh kita banyak yang ini ya, librarian Ustaz ya. Ya, ya, Ustadz ya, Farid, misalkan Ustadz Farid ya, Ockbah, ya, beliau juga ya, dulu beliau di maktabahnya Lipia misalkan, ya. atau Syekh bin Bas di ini beliau banyak lah kalau kita Si ngomong. Albani juga ya. Ya, betul. Jadi memang kalau kita lihat memang, nah kembali lagi yang seperti yang saya antum sampaikan tadi Bang, berarti labeling itu kapan? Berarti Hmm, kan label itu boleh sebenarnya, nggak, bukan berarti nggak boleh sama sekali nggak. Tapi label itu jangan di waktu usia dini gitu loh. oke. Baru anak TK udah ini anak pinter matematika, baru juga TK gitu. Kadang-kadang kita, nah yang lebih masalah itu kita tuh terlalu kadang-kadang kecepatan, Ustaz. Kecepatan. Ya, Kecepatan, ya, ya, kecepatan untuk ya, menilai seseorang, memilih anak, nah, kemudian juga begini, ini anak senang bola. Kalau begitu kita sekolahin di sekolah bola. Nah, ini kadang-kadang kan ini kan jadi sesuatu kan. Jadi maksud ya. saya gini, antara senang bola dan sekolah bola itu sesuatu yang berbeda. Nah, ini menarik, Zat. Sedikit sharing, Zat. Ya, Dulu waktu saya masih zaman saya nari, ya, eh, saya belajar nari, tapi yang saya pelajari justru bukan narinya. ya, Kalau cuma nari, karena waktu itu konsepnya di Dufan itu gini, saya nggak boleh nari karena saya satu-satunya yang dianggap mampu sama koreografernya, Paulus Kasman Mendiang. ya, Satu-satunya saya dianggap paling mampu lip sync. Lip ya, sync itu kan sinkronisasi antara apa yang dibuka di mulut dengan apa ya. yang dibunyikan di audio itu mesti sinkron. Nah, itu cuma saya di sekian banyak yang dites itu. Akhirnya saya nggak boleh nari. Hmm, Tapi saya mempelajari bagaimana make up jadi penting, bagaimana kostum menjadi penting, ya, bagaimana lighting menjadi penting, bagaimana panggung, tatanan tatanan panggung menjadi penting, sampai kemudian muncul ide untuk adegan-adegan tertentu tuh, bahkan saya sampai ngide dari atas rig, penari itu munculnya dari atas eh, ragangan lampu, ya, apa ya, sih namanya tuh, tempatnya lampu tuh, Zat. iya, 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 Jadi iya, iya. turun dari situ, terus kemudian memulai tarian itu pada hitungan yang mesti ngitung mundur kan. Ini kalau Iya, 5, 6, 7, 8 itu nggak bisa ngelepasnya berapa mesti. 5, 5, 6, 7, 8 udah mesti mesti bergerak, dan itu iya, nggak boleh telat karena harus harus precise. Kalau precise mesti naik lagi, ngulang lagi, dan itu betul-betul ngitung ngitung spasial, bagaimana iya, menumbuhkan efek. Bagaimana waktu itu ada acara Halloween, kita kita ada kawan saya Novi namanya, dia jadi monster, kita balut pakai kapas, kita ubet-ubet, kita pasangin coklat, kemudian kita kasih belatung apa segala macam sehingga dia jadi monster yang menjijikkan apa segala macam, dan terus kita sih tahu itu coklat, dan itu nggak menjijikkan karena belatungnya juga belatung mati gitu. Terus tapi ketika dia mingle ke apa penonton dengan apa namanya, dengan gangguan-gangguan yang histeris apa segala macam, efek-efek yang hmm, hmm, eh, satu satu agenda pertunjukan itu, saya jadi bisa mempelajari nggak cuma narinya, tapi bagaimana aktingnya, bagaimana, jadi seluruh aspek itu bisa dilihat ya. Jadi apa ya, kalau saya simpulkan itu, kita dari satu satu bidang itu iya, bisa mempelajari seluruh seluruh sisi aspek akhirnya, dan ketemu sekarang ke teman-teman yang kemudian ada yang memang minatnya ke make up, iya, maka dia menjadi beautician. Ada iya, yang kemudian jadi pembuat kostum. Akhirnya jadi gitu, Zat. Jadi apa,
Ya. Terdiferensiasi dengan oh saya lebih senang ini, lebih senang ini. Nah, Ada yang main di di audio, ada yang main di lighting dan seterusnya. ya. Itu seru sih, Ustaz. Ya, nah itu kan akhirnya dalam posisi akhirnya kita orang bisa memilih kan, Seth? Ya, Akhirnya bisa memilih, tidak ya, akhirnya tidak dicetak. Makanya saya ya, bilang pendidikan itu tidak mencetak, tapi menumbuhkan. Mencetak itu kan kalau kayak dalam tanda kutip pabrik ya. Kalau ya, pendidikan itu kayak misalkan ber- pabrik misalkan kita ya kalau kampus itu memang dalam tanda kutip fabrikasi. Kalau ya. kampus memang kalau ada titik akhirnya terutama profesi ya mencetak guru misalkan mencetak dokter itu memang dalam tanda kutip memang dia memang tugasnya tetapi di usia-usia dini di usia-usia bawah itu di usia bawah tadi kalau kita bicara memang Ustadz pada waktu itu kan pada titik-titik sudah bisa memilih kan pada waktu itu Ya, sudah usia di atas balik lah istilahnya gitu. Nah, ya. bagaimana hari ini kalau kita tarik di awal kalau kita ngomong di awal tadi kita ngomong bagaimana anak-anak kita terutama di usia dini mendapatkan stimulasi-stimulasi yang akhirnya menjadikan mereka itu pada akhirnya gedenya bisa milih. Ya. Nah, di sini memang akhirnya aktivitas itu yang perlu banyak banget. Nah, makanya yang ini kalau nanti teman-teman Lebah Putih, perguruan Lebah Putih itu Bu Septi nih, Bu Septi Penny dengan teman-teman itu punya 45 aktivitas yang misalkan orang tua itu beliau membuat panduan untuk observasi. Nanti bisa saya share Ya, ini di ya. grup observasi bagaimana mengobservasi oh anak saya itu tadi misalkan ya anak saya itu kalau lihat hewan tuh seneng seneng dengan hewan. Kan ada anak yang Hmm, senang, ada hmm. yang tidak. Ya, Tapi kalau dalam tanda kutip, kalau para nabi itu adalah para pecinta hewan. Dalam tanda ya, kutip, mereka itu penggembala kambing. Jadi ini ya, kan, nah itu salah satu kalau anak-anak kita mau jadi pemimpin itu salah satunya tandanya dia senang senang dengan hewan sebenarnya gitu. Ininya ya, saya bilang itu kalau tafsir jalan lainnya gitu. Tafsir jalan ya. lainnya itu gitu gitu. Nah, ah, kemudian kemudian apakah kemudian juga tadi dia senang senang di dapur? Ada anak yang senang di dapur, ada yang tidak. Nah, jangan akhirnya semuanya. Nah, yang paling penting tadi sebenarnya jangan akhirnya Ya, diarahin. ya. Kalau saya lebih baik udah biarkan saja anak-anak kita berekspresi, bereksplorasi di situ dengan segala macam. Cuma mereka yang paling dibutuhkan adalah contohnya. Bagaimana Hmm. memberikan contoh-contoh pada anak-anak kita. Nah, ini yang penting. Boleh, boleh, boleh gini nggak, Ustaz? Ya. Afwan. Kita biarkan mereka melakukan satu kegiatan yang sama sambil kita melihat reaksinya terhadap kegiatan itu apa. Boleh gitu nggak? Sangat boleh, Zat. Yang paling penting kan yang dijaga itu adabnya. Oke. Nah, ini kan ini berbeda ya. Bagaimana akhirnya menjaga adab dengan tetap akhirnya mereka tetap berekspresi. Nah, Ya. kalau misalkan contoh gini, saya ada beberapa asatidz menyatakan kalau anak-anak senang masak nggak apa-apa. Anak laki-laki senang masak nggak apa-apa. Tapi kalau udah urusannya dengan garnis, itu lebih baik anak laki-laki jangan. Tapi pada eksplorasi masaknya silahkan gitu kan, misalkan gitu kan. Jadi eh, kalau dalam artian apa? Memang dia memang diberikan aktivitasnya banyak. Ini tentang saya juga masa kecil saya ingat banget dulu itu ibu saya itu melihat karena putranya cuma dua ya. Nah, ketika saya rasa kecil itu kita diberikan banyak porsi yang sama, mulai dari nyapu, bantu di dapur, segala macam itu sama. Tapi ketika sudah gede, akhirnya kita punya kesepakatan. Kakak urusannya urusan depan, saya urusan belakang. Hmm. Saya urusan dapur, kakak urusannya urusan bersih-bersih. Kayak gitu. Jadi, tapi itu akhirnya apa namanya? Pilihan-pilihan itu terjadi ketika ketika memang kita sudah dari kecil sudah dibiasakan dengan banyak aktivitas. Ya, bantu di dapur mulai mulai istilahnya mitilin kacang gitu saja. Kacang panjang dipitilin terus kemudian ini pernah juga diajak atau disuruh ke pasar. Nah, kayak gitu-gitu itu Ya, tuh menjadi aktivitas yang kaya banget dulu itu kan ya namanya anak laki-laki ya kalau mau ya. belanja aja harus dicatat gitu kan dicatat catatannya di kertas itu beli satu 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 gitu kadang-kadang juga ada yang aja yang lost gitu kan tapi ternyata oh ini menjadi suatu aktif itu kan hari ini yang mungkin jarang dilakukan ya Ustaz ya. Sekarang jarang Ya, dilakukan bahkan ya, semua kebutuhan itu untuk anak sudah langsung di kulkas sudah ada ya, sebulan kebutuhan ya, sebulan itu sudah ada di ya. rak gitu loh Dia nah itu nggak ya tahu prosesnya, nggak nah, menikmati betul how betul to get there gitu ya. betul betul
Nah, sampai pada titik saya pun merasakan pada ketika ketika saya bilang Rifaya pernah salah konsep ketika Hmm. saya mengatakan nggak punya uang, dia bilang gampang bah, tinggal ke ATM, kan anak-anak tuh seneng ya lihat lihat keuangan tuh nanti di ATM tuh sambil di depan itu dia akan ngambil gitu kan, dia kira bahwa uang itu muncul dengan sendirinya. Ya, Kan ya, dia tidak ya. pernah tahu prosesnya. Nah, ini yang saya bilang. Makanya yang paling penting sekarang adalah memberikan suasana agar anak-anak mau beraktivitas. Ustaz, Hmm. tapi anak-anak itu ya Allah, kalau udah bermain itu nggak mau ngeberesin lagi. Nah, ini kan Bener. sering jadi Ya, masalah. ya, ya. Daripada gitu mendingan main handphone. Kan di handphone tuh nggak kelihatan, Ya, nggak kelihatan nggak ada yang berantakannya. berantakan. Iya, nggak ada yang Berantakannya nggak berantakan. ada, gitu kan. Nah, Paling i- power bank. nah power bank. Nah, tapi kan akhirnya itu jadi brain rot, jadi kita Ya, ya, brain rot ya, kan. ya. Brain rot terjadi karena itu. Ngerusaknya karakternya Betul, justru. betul. Nah, ini udahlah nanti mohon maaf ya, udahlah mainnya handphone, Ya, minumannya minuman bersoda, makanannya junk food. Udah wah, selesai, udah hidup udah lah, saya bilang mati gitu. cepat itu anaknya. Ya, selesai Kangen. lah itu saya bilang. Nah, ini yang terjadi hari ini. Makanya yang kalau mau bagaimana kita ngomong dasarnya fitrah bakat ini adalah tadi. Kalau ngomong observasi itu orang tua, tapi bagaimana anak-anak kita berikan kesempatan untuk menjalankan sebanyak mungkin aktivitas. Ya, sehingga dia dia tahu minatnya yang mana, terus Ya, baru muncul bakatnya di situ ya, Ustaz, ya? betul. Dan itu pun nanti bertumbuh. Nggak bisa, tadi saya bilang, di SD pun di labeling belum bisa juga. Hmm, Di SMP belum bisa juga. Kenapa? ya, Karena itu masih 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 dia mencari, mengenal. masih Iya, kaya banyak. Betul, eksplorasi. Ya. betul. Nah, Menurut saya, Ustaz, ya, itu kan kalau Ustaz Hari Santosa, Allahyarham itu kan ya, Fitra Based Education ini kan menekankan kepada setiap anak unik. ya. Kan berarti bandingan dengan orang lain itu kan justru mematikan fitrahnya kan. Artinya fokusnya kan mesti bantu anak supaya menjadi apa ya, versi Keunikannya terbaik muncul. dirinya gitu kan. Ya. Nah, ini yang ini yang memang seringkali ya, ya kita ya kita itu memang ya Allah ya Allah. Saya bilang kita seringkali itu kan pengennya benchmarking ya. Hmm. Kalau itu sebuah lembaga, sebuah perusahaan nggak masalah, saya bilang Ya, gitu. Karena DNA perusahaan misalkan nggak mirip-mirip saja gitu. Tapi anak-anak itu dengan segala macamnya itu kan berbeda ya. Saya bilang ya, berbeda dengan segala macam bahwa keunikan ini ya tadi akhirnya makanya tidak sesederhana itu kita melihat anak itu dengan menjadi kita buat misalkan. Apakah yang misalkan saya bilang tadi, mungkin yang teman-teman Lebah Putih di Salatiga, Bu Septipa ini dengan 45 aktivitas, kok cuma 45, misalkan gitu ya. Itu juga masih kurang, tapi itu mempermudah ya, sebenarnya mempermudah saja. hmm. Kalau mau sebenarnya lebih banyak lagi, karena namanya varian orang itu luar biasa. Ya, Orang itu banyak banget, cuma kadang-kadang kita memberikan batasan untuk mempermudah saja. Nah, ini yang sering saya bilang bahwa hati-hati dengan tools. Hati-hati dengan ya, tools, kadang-kadang tools itu menjadikan kita membatasi kita dalam bergerak. Nah, ini ya, yang makanya kalau nanti misalkan keunikan. Nah, uniknya anak anak satu sampai ke berapa misalkan atau kita kan akhirnya tahu oh anak ini begini tapi begini. hmm. Ya, Tapi begini. Nah, anak ini begini tapi begini dan begini. Berbeda dengan kakaknya yang begini tapi ya, begini. ya, Ya samanya cuma satu, namanya anak-anak samanya adalah satu, bapak ibunya sama itu doang lah saya bilang gitu. ya, Kesamaan itu cuma itu doang, tidak lebih gitu. Jangan akhirnya dan kemudian kita harus memberikan kebebasan pada pada anak. Nah, ya. akhirnya kan kalau kita di di, di apa namanya? Di dalam para nabi Hmm, hmm. para nabi memberikan contoh bagaimana akhirnya eh, anak-anak itu diberikan. Rasulullah sendiri menyatakan ketika anak-anak bermain Sallallahu. misalkan dibiarkan bermain itu kan menjadikan oh mereka itu banyak hal yang tereksplorasi ya gitu kan. Bermain itu memang akhirnya menjadi salah satu hal yang eksploratif gitu, bahkan sholat Oke, pun menjadi hal yang sangat eksploratif. ya, setuju. Nah, tapi kan gini, apakah setiap waktu kita gini, anak-anak itu boleh main di masjid? Pertanyaan, Ya, ya, ini yang saya selalu dijadikan justifikasi. ya, Rasul ada kiri ada kanan ya. Kadang-kadang yang kanan mengatakan Rasulullah itu membiarkan Hasan dan Husain itu main dengan naik ke Rasulullah. punggung, ya, Ya naik ke punggung. Pertanyaannya, apakah setiap kali Hasan dan Husain itu naik ke punggung Rasulullah? Kan enggak. ya, ya, Nah, kenapa? Berarti juga ada pelajaran adab di sana, ya. tetapi ketika anak melakukan itu juga boleh gitu loh. Umur berapa Nah, gitu kan ya. umur berapa? Kan wis gerang-gerang ini kan bisa cocok gitu kan gitu kan. Kurang Nah, gaplok.
Nah, ini yang menurut saya jadi seringkali bahwa kita nggak boleh kiri, nggak boleh kanan banget. Kita itu umatan wasatan yang di tengah. Anak Ya, harus diajari adab betul, tapi di sisi lain anak-anak kita, cucu-cucu kita juga harus diberikan kesempatan bereksplorasi. Jadi tidak boleh di kanan banget, tidak boleh di kiri banget. Saya ya, bilang ya, semuanya harus diberikan. Nah, inilah menjadikan mereka akhirnya, oh, agama itu menjadi sesuatu yang indah ya. ya, Agama itu menjadi sesuatu yang menarik ya, menyenangkan. menyenangkan ya. Bahkan gini loh, kita kalau kita di Masjid Nabawi kan sering di sayap kiri itu kan ada untuk anak-anak gitu ya, Ya, sambil mereka menghafal, mereka kan juga bukannya diem aja, mereka juga uber-uberan gitu ya, kan, ya, ya, uber-uberannya juga ada. Dan para masyayikh juga melihatnya biasa-biasa aja gitu ya. kan. Kadang-kadang kita itu nggak, karena nggak tahan dengan suaranya akhirnya kita marah, ya kan gitu kan. Saya sendiri kalau ngelihat ada beberapa ustadz yang Ya, kemudian ibu-ibu tolong anak-anaknya dikondisikan. Itu kayak ganggu banget gitu. Kalau saya biarin aja. Dia anaknya Mbak Andre ini itu kadang-kadang kalau pas lagi anjir kan pirsa kok waktu sanlat kan beliau ngintil terus itu kalau sama kita itu pegang mic mau ngomong juga gitu kan. Begitu yang suruh suruh ngomong malah nggak ngomong. Ini anu Zat, soal ikatan emosional dan spiritualitas ini. Kan ya, anak kan butuh rasa aman dan dicintai tanpa syarat kan ya. ya, Artinya dari situ kan nanti tumbuh keberanian untuk ya. mencoba gitu kan. Dan menanamkan bahwa bakat itu adalah titipan Allah digunakan untuk memberikan manfaat. Itu pendekatannya bisa seperti apa, Zat? Nah, ini itu menarik, Sat. Kalimat anak butuh rasa aman dan nyaman. Ya, Di sini nih yang paling yang harus kita ini kan. Jangankan anak, kita pun butuh itu kan. Kita bisa bertumbuh ketika ada rasa aman dan rasa nyaman ya. dari pasangan kita. Apalagi anak. Ya kan, apalagi anak. Ya dia tidak bisa memilih gitu. Maksudnya tidak bisa memilih. Dia masih harus banyak hanya istilahnya nerima yang pantum misalnya gitu kan. Hmm. Bagaimana kan dia hanya ini saja kan. Nah, bagaimana dari ini kita bisa menumbuhkan rasa aman dan rasa nyaman bagi anak. Rasa aman itu satu, berarti rasa aman itu tidak ada intimidasi kan di sana. Ya, ya. Kadang-kadang nggak ada intimidasi suara, tapi mata Sat. Melilik gitu kan langsung. Dipleroi. Meleroi itu udah jadi ini kan. Kemudian juga kak, kata tekanan kak itu udah juga kadang-kadang bikin langsung deg-degan itu. Apa istilahnya? Bombastic side eye. Bombastic side eyes itu kalau untuk kalau mata ya. Kalau kemudian nah ini berarti kan tuh berarti bagaimana yang pertama harus muncul rasa aman. Ya, Rasa aman dari apa? Nah, aman itu kan berarti tadi aman itu kita harus juga bisa ngukur resiko. Nah, saya ada teman misalkan dia hmm. salah satunya saya ingat banget namanya Bu Ida. Bu Ida itu guru SMA. Beliau itu dari anaknya untuk ke sekolah TK itu disuruh naik angkot sendiri. Sob. Masya Allah. TK tuh. TK Allah. itu TK disuruh naik angkot. Tapi pertama-tama itu dari kecil memang dia diajari naik angkot. Jadi kan ada Oke. maksudnya tadi rasa aman itu dimunculkan tidak ujuk-ujuk gitu loh. Ya, 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 ya. Dia di Jadi dia dikenalkan nanti, oh dia nanti TK-nya di sana. Dia itu sering diajak naik angkot. Kemudian berapa kali diminta ibunya untuk naik angkot. Nah, kemudian ternyata apa? Ibunya juga di belakang naik motor. Namanya anak ya, dan juga dititipin ya jenis bocah kadang-kadang belangar gitu kalau Ya, ya, bahasa Jawa ya. bilang belangar juga gitu kan. Nanti dia diomongin ke supir angkotnya Supirnya ini, ya nanti titipin. tolong turunin di sini ya. Terus kakaknya juga ngomong nanti kalau kamu ada sudah ketemu misalkan dalam tanda kutip Alfamart itu nanti kamu turunnya sebelah Alfamart. Itu kan ya tadi antum bilang bagaimana dia melihat akhirnya apa? Melihat segala sesuatu menjadi tadi tidak hanya aman tapi rasa nyamannya. Ternyata perjalanan itu indah ya banyak harus Ya, dilihat. Tapi ya. juga harus ada hal-hal yang harus di ini. Sudah bisa, nah dilepasin lah si anak itu. Akhirnya apa? Ketika SMA anaknya itu kebetulan di Jerman ya, kalau di Jerman dia berangkat sendiri ya. Berangkat sendiri, ibunya juga nggak nganterin kenapa? Dia ibunya, saya dari kecil sudah saya ini kan, kok dia Masya sudah Allah. bisa saat itu sudah bisa. Saya Bahkan ingat, saya ya, ingat waktu anu, Ustaz, Nun Sewu. Dulu waktu TK, TK itu ya, memang cuma nyebrang jalan aja gitu. ya, Jadi lapangan tenis terus belakangnya ada TK. Nah,
Untuk itu saya melipir lapangan tenis, kemudian Ya, nggak boleh nyebrang sama ibu, ya, nggak boleh nyebrang. Bolehnya saya teriak manggil ibu. Sementara rumah kami itu, Ustaz, ya, jadi kalau samping Damri dulu di Jember itu, rumah itu kira-kira halaman depannya 5 meter. ya, Rumah itu panjang ke belakang itu kira-kira ada lebih dari 20 meteran lah. Kalau ya, ibu ada di belakang kan suara saya kan nggak akan nyampe itu. Akhirnya ya, saya kayak ngolah vokal gitu, Ustaz. ya, Jadi mulai ibu, ibu, ibu gitu. Itu yang benar-benar yang teriak itu udah mulai pakai apa vokal diafragma. iya, Dan itu saya tahu yang paling efektif pakai diafragma. Tapi saya nggak tahu itu namanya diafragma. Tapi dengan saya ngecilin perut dengan ibu gitu itu kenceng banget dan teriak ibu nongol sambil dada-dada ibu nyebrang iya, kemudian selalu ngajarin lihat kanan lihat kiri. Tapi nanti kalau di kota yang lain bisa beda loh. Pokoknya lihat kanan, lihat kiri, gitu. Lihat kanan, lihat kiri. Nah, kalau ada rel, beda lagi. Jadi itu betul-betul hal yang eksploratif. Kan iya, memang dulu SD juga saya lumayan jauh, Ustaz. Dari iya, mulai kelas 1 itu masih diantar. Tapi iya, sisanya pokoknya lewat gang yang depannya Radio Akbar, mentok, belok kanan ke tempatnya rujaknya Mbok Mina, habis itu belok kiri, nah itu sekolahmu ada di sebelah situ. Akhirnya sepanjang trek itu iya, banyak kenalan saudara-saudara di sana yang dititipi. Nanti tolong anak saya, nanti tolong anak saya, tolong. Sampai diapalin itu. Akhirnya iya, eh, dari mulai kelas 1 itu udah ya biasa aja. Padahal anak kelas 1 tuh umur 7 tahun loh. Itu iya, jadi eksplorasi yang sangat luar biasa. SMP itu yang lain udah pakai kendaraan, Ustaz. iya, Aneh jalan kaki 2 kilo, Ustaz. iya, Tapi alhamdulillah ada kakak. Jadi masih ditemenin sama sama kakak. Sampai akhirnya nemu nemu temen yang sejalan. Akhirnya udah mulai naik naik apa bonceng teman dan seterusnya. iya, Dan itu bagian yang sangat eksploratif loh, seperti yang iya, jangan bilang. iya, betul. Jadi inilah yang saya tadi Zat. Kan yang pertama muncul rasa aman dulu ya, rasa Ya, aman dimunculkan, kemudian nyamannya dia perjalanan. Kan nyaman itu bukan dengan ketakutan, tapi dengan kan nanti ketemu ini. Jadi anak-anak kan gini, nanti ketemu ini. Nah, ini kan landmarking. iya, akhirnya dia juga harus ini juga kan. Kata kayak gimana sih? Nah, ini kan dulu makanya orang dulu itu dia spasialnya bagus Tat, karena tidak bergantung pada pada Google Map. Ya, Jadi kalau zaman sekarang Google Map mati bingung. 300 meter ngukur 300 meter aja bingung kok. Loh iya kan? iya, Sederhana iya, itu saya iya, bilang. iya, iya. 300 meter tuh gimana sih? Kita dilemahkan banyak sama teknologi sekarang ini. Betul. Kemudahan itu membuat rasa aman iya betul, tapi rasa nyaman betul, tapi akhirnya kita kehilangan banyak hal. Itulah yang disebut blind rot itu sebenarnya di situ. Ya, Blind rot ya, itu ya, kehilangannya ya. akhirnya di situ. Padahal sebenarnya secara potensi itu banyak kali. Nah, ini yang sekarang yang menurut saya tadi, bagaimana kita memulai dari tadi, anak-anak kita berani nggak sih kita lepasin? Ustaz, tapi kan nanti kalau diculik gimana? Ya, ya, ya. Nanti kalau diculik gimana? Nanti Jadi kalau kita ini bagaimana? kebanyakan nonton Indosiar ya. Iya ini maksud saya ini yang terjadi kadang maksud saya begini loh kita ngukur kita juga ngukur ya ngukur misalkan ngukur itu bukan berarti yang saya sampaikan tadi kita harus mulai mengukur ketidakpastian menjadi resiko nah kita Hmm, juga harus mengukur resiko misalkan gitu kan sebenarnya kayak misalkan eh, kendaraan umum atau misalnya apa atau apa itu kan sebenarnya sudah keukur misalkan gini oke dulu kita naik angkot sekarang naik ojek misalkan ya, itu kan sebenarnya mengukur resiko tapi tetap bahwa kita tidak harus ada kita. Misalkan anak naik ojek nggak apa-apa. Nanti bahkan itu kan end to end ya dari ya, rumah sampai ke tempat. Tapi ya, dia harus bagaimana dia dia bersikap dengan tukang ojek. ya, Dia akhirnya bagaimana dia punya adab itu kan juga akhirnya ada juga di situ. ya. Pada saat kapan dia menentukan ini nyasar atau enggak, itu dia Iya, mesti ngeliatin jalan juga. iya, Om, biasanya lewat sini om gitu kan, apa iya, dan seterusnya gitu. Seru itu.
Nah, ini yang menurut saya tadi, bagaimana akhirnya dia tidak harus sama persis dengan kita, Ya, zaman kita ya, enggak. Cuma ya, bagaimana tetap kita memberikan itu, memberikan ruang-ruang eksplorasi. ya. Kemudian juga jangan misalkan tadi, kamu Kak tadi sekolah apa nyanyi? Kok belajarnya nyanyi mulu sih gitu loh. Kadang-kadang kan gitu kan, mohon maaf anak TK ya, anak TK. Ya. Belajarnya kok nyanyi mulu sih, belajarnya kok cuma cuma apa namanya? Cuma mewarnai doang sih. Hmm. Loh, warna itu juga belajar tentang spektrum. Saya Ya, saya bilang bahwa ya, saya mungkin dengan Ustadz Dodi agak berbeda karena saya lebih fix dengan Ustadz Dodi dibanding Ustadz Dodi yang warna spektrumnya lebih luas. Karena tadi belajar kalau di seni kan lebih ini banget tentang spektrum ya, warna kan. ya, Berbeda dengan saya yang mungkin tidak terlalu banyak di seni, akhirnya spektrum warna saya itu ngomong biru ya cuma satu, biru itu satu doang gitu, ya. hijau cuma satu doang gitu. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa berikan kesempatan anak-anak, berikan kesempatan dengan apa tadi, rasa aman, rasa nyaman, orang tua. Nah, orang tua sebagai orang tua, tapi juga hati-hati dulu. Oh, dulu zaman saya kecil nggak boleh dikasih mainan, sekarang tak wai mainan semuanya. Ini kan jadi masalah. Obsesi orang tuanya Tuh. keseret-seret ke anak gitu Ya, jadinya. akhirnya udahlah karena Lego itu bagus, anak-anak harus kasih Hmm, Lego. ya, Ini saya bilang ini bukan tentang Legonya. Belum dikasih tepok kayak bagus kok saya bilang. Tepok ya, tahu nggak? Bapak Ibu ya, tahu ya, tepok ya. nggak ya? Batang Jantung pisang. pisang itu, ya, 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 ya batang itu kan. pisang. Atau dulu kita main-main pakai jeruk sankis, kulitnya jeruk Betul, sankis. betul. Dari apa namanya? Jeruk Bali, Sepet, tahu sepet. ya, ya. Sabut kelapa. Cabut kelapa. Dari batok kelapa kita jadiin batok kelapa dibolongin, dikasih tali, dikasih buat kayak egrang-egrangan Ya, itu. ya, Everything jadi mainan ya, gitu kan. betul. Nah, ini Egrang bambu. betul bambu. Ya. Kemudian nanti kalau saya ingat kalau dulu zaman buat layangan, buat gelasan itu kita Hmm, ya, ini kuat-kuat. Nah, walaupun pada akhirnya nanti gini, saya nggak suka kok, saya lebih senang main kelereng daripada layangan. Itu kan akhirnya pilihan. ya. Permainan anak itu ada puluhan, ada banyak. Jangan akhirnya Ribuan, sekarang ya, disatukan di handphone, jangan, betul, jangan. betul, Itu, betul. begitu, Sat. Oke. Soal fasilitas Ya, yang tidak memaksa, gitu. Artinya ya, orang tua kan harus jadi fasilitator dalam pengertian sediain sarananya, sediain gurunya kalau dia nggak bisa sendiri, masukkan dia ke komunitasnya atau berikan pengalaman kan nggak semua harus dipelajari mendalam kan, asal dikenalin aja gitu, lihat apa yang membuat mata anak menjadi berbinar pada apa itu kan yang dicari itu. ya. Jadi teorinya teori piring, Sat. Jangan Hmm, bukan teorinya Panji. oke. Teori piring itu dikit asal dapat, ya kan? Piring itu kan Oh, gini ya. Kalau ya, panci itu kan kuwung gitu ya. Kan ya. kuwung. Panci itu dalam. Nah, dalam itu nanti fasenya fase selanjutnya, fase SMP, SMA itu ngomong Hmm, mendalam. ya. Kalau fasenya anak TK, anak SD itu kayak piring aja. Jadi asal dia dia kenal aja lah gitu. Hmm, Dia asal tahu nanti biar bahwa contohnya ya saya bilang kenapa saya ngomongnya bakat itu dengan permainan karena permainan itu banyak hal yang dieksplorasi. ya, Misalkan gitu. Oh, dia ada kelereng, ada layangan, ya, ada tali, ada ya, ini. Nah, dia tidak harus pinter banget main kelereng, tidak. Dia ya. dia tahu main kelereng begini. Karena Multidimensi gitu. ya, kelereng itu bisa tentang eh, motorik halus, Menghitung, motorik ya. halus kasar, Hmm, bagaimana oke, ketepatan dia segala macam. ya, Kemudian tadi eh, kalau main layangan berbeda lagi. Layangan itu bagaimana dia ngukur angin, angin ya, datang dari mana segala macam. ya. Anak-anak Belum pertama itu, belum kalau singit layangannya ya di, di itu kan, apa dicancang sama apa suket. ya. Nah itu kan banyak hal nih, kan dia harus juga bisa memperkirakan nanti gimana ininya segala macam. Nah itu kan sebenarnya secara otomatis itu terjadi. Ya, Ketika apa pembelajaran terjadi. Nah tadi tidak harus jadi, jangan nanti akhirnya dibuat tutorial. Nah kalau tutorial main layangan begini nggak perlu tutorial gitu, itu nggak perlu tutorial. Seringkali kita ada, sebentar-sebentar pakai YouTube ngupak nyari cara bla bla bla, ya, cara ini itu. ya sama dengan tutorial naik sepeda, ya udah naik aja sepeda. Kalau tutorial naik sepeda mah ribet saya bilang gitu kan. Nah ini yang paling penting, jadi yang penting adalah bagaimana tadi anak-anak diberikan beraktivitas, semacam banyak aktivitas. Ya, ya, Bahkan hari ini mungkin gini, boleh nggak Sat, kalau kita aktivitasnya di mall, misalkan di playground, ya nggak apa-apa. Ini pilihan-pilihan kalau saya bilang. Tetapi jangan berarti gini, playground pun juga yang paling penting sebenarnya satu saya bilang. hmm, Kita punya goal setting. oke,
nggak cuma sekedar menghabiskan waktu dengan bermain ya. Tuh, goal setting akhirnya nanti akhirnya dimunculkan di ujungnya adalah dialog. Kalau Ustadz Holil sering ngomong dialog keimanan, tapi juga tentang dialog bermain pun juga ada. Oke, Dialog bermain itu misalkan tadi, Kak, tadi main apa? Main ini. Tadi jangan langsung tanyanya menang atau kalah. Gimana tadi mainnya? Siapa aja teman mainnya? Terus yang dirasain apa? Bla bla. Inilah yang lebih penting karena nanti ya di situ dia mengikat makna, kan bukan langsung apa di kalah. permainan itu anu kan Ustaz, menurut saya Iya, eh, membentuk social control, ya pasti. membentuk leadership, Ya, kejujuran, eh, apalagi kalau saya lihat itu. Jadi kebersamaan. itu di eh, ranah sosialnya. iya, Betul. itu kalau dari sisi itu kan kalau misalnya dia cenderung egois, dia cenderung curang. Gimana caranya menang? Ya, Gitu kan. Akhirnya kontrol sosialnya adalah nggak usah main sama dia, dia curang. Sampai akhirnya dia, oke oke, saya playing the rule dan saya nggak akan ini lagi supaya ya, saya bisa main bareng. Itu kan ya, jadi bagus banget itu social ya. control begitu itu. Betul. Nah, ini yang terjadi ketika tadi secara sosial terjadi, tapi dan secara personal dia bertumbuh. Ya kan bersama dia kan gini. Pada akhirnya orang dewasa itu satu, bagaimana dia bisa mengekang keinginan, Ya, ya kan? Nah, permainan-permainan tadi menjadikan dia bisa mengekang keinginan. Keinginan menang kan terus pengen terus ya, terjadi kan? ya, Ini kompetitif ya. bagian, iya, kompetitif itu siapapun pastilah pengen Ya, pengen lebih ya, dari orang lain itu sesuatu yang wajar. Tetapi apakah dia menggunakan cara yang benar atau tidak itu kan yang menjadi penting kan? ya, Nah, dia akan menggunakan cara yang benar atau tidak ketika sistem kontrol sosialnya berjalan. Nah, hari ini kenapa ada masalah dengan anak-anak kita, egonya tinggi sekali karena memang tadi secara kemampuan motoriknya juga tidak dijalankan dengan baik. ya, Kemudian yang kedua, kontrol sosialnya juga rendah. Nah, ini juga jadi masalah. Nah, kembali hari ini kita berharap, terus saya harus ngapain gitu loh, untuk menjadikan anak saya, cucu saya agar dia punya bakat yang bagus. Bagaimana? Saya pengen anak saya jadi dokter misalnya. Nah, ini yang jadi masalah nih. ya, Biarkan dia memilih jadi apa saja, silahkan saja nggak ada masalah. Yang paling penting adalah bagaimana hari ini dia punya segudang aktivitas, segudang segudang pengalaman-pengalaman menarik dengan kehidupannya. Akhirnya bisa memilih, oh oke, saya akan menjadi dokter yang karena kalau kalau dia ini, aku akan menjadi dokter yang ingin menolong banyak orang misalkan. oke, Karena dari kayak begini dengan begitu banyak aktivitas, saya akan memilih menjadi damkar misalkan. ya, Saya memilih menjadi ini, saya memilih jadi ini, saya memilih jadi ini. Nah, ini yang akhirnya tadi sering saya bilang bahwa kita itu punya anak soleh senang, tapi mempunyai anak yang memilih jalan kesolehan itu jauh lebih menyenangkan ya, dan lebih setuju. indah. Begitu, begitu, Seth. Kalau kita lihat tahap bertumbuhnya kan eh, fitrah based education ini kan ada tahapan dari mulai usia dini bermain, Ya, usia belajarnya eksplorasi, ya, usia remajanya menguatkan passion, usia ya, dewasanya kontribusi. ya, Jadi menumbuhkan minat bakat itu proses panjang kan Ustaz, bukan betul, instan kan Ustaz. betul, betul. Jadi tadi, Seth, jadi anak untuk mendalami, saya bilang tadi teorinya piring sama panci tadi ya. Ya, ya, Piring itu kan ketika eh, sedikit-sedikit kan makanya dikit-dikit gitu kan dikit-dikit tapi dan kalau udah ngomong panci itu isinya panci itu kan satu macam makanan kan gitu kan kalau ya, piring itu isinya macam-macam ya, campur-campur. campur-campur. Nah, campur-campur dengan segala macam dia rasain. Nah, berarti kan itu di tahap awal. Tapi bagaimana nanti tahap kemudian dia setelah eksplorasi dia eh, nanemin, oh oke, saya ternyata senang ini. Hmm. Karena saya senang ini maka saya begini. Nah, Jatuhnya spesialisasi jadinya. betul. Oke, Oke, nanti akhirnya setelah itu baru dia ngomong kontribusi. Kalau saya lebih menyebutnya sebagai produktif ya. Anak-anak ya, menjadi produktif. Oke, saya udah pakai begini, maka saya akan begini. Nah, misalkan saya contohkan di beberapa negara lain, di beberapa negara kita itu kalau di kita hari ini, mohon maaf ya, ada market ya, day kan, sering ada ya, market. ya, ya, Tapi market day kita itu marketan, ya. harus habis.
harus habis sake loh Ustaz. Nanti anak saya jualan masa nggak dibeli sake ya Iya, gitu kan akhirnya iya. gitu kan. Padahal sebetulnya kepengen konsep untung ruginya ya dinikmatin aja gitu ya. Iya dan Laku nggak laku ya dinikmatin aja. iya. Rezekinya orang beda-beda tiap hari. Ya, nah ini kadang-kadang dengan dasar itu akhirnya si mamahnya udah ngomong, nanti jangan lupa, kadang-kadang lebih ini lagi, nanti dititipin duit untuk beli tempatnya dia. Nah itu kan saya bilang tadi akhirnya tadi anak-anak itu Ngerusak. ya secara mentalitas rusak karena apa? Semua disetting. Yang diperlukan tuh goal setting, bukan disetting Ya, ya. prosesnya. Nah, ini yang ini makanya tadi saya bilang di titik ini, oke, ayah bunda, bapak ibu semuanya, kakek nenek, aki ahi dan aki uhti. Nah, sekarang kan muncul banyak aki uhti, Zat. Udah nini nini gitu kan, uti uhti itu kan, ya, tapi masih senang senang aktivitas ini gitu ya, uti uhti itu. Nah itu eh, bagaimana sekarang? Ayo kita berikan kebebasan pada anak kita, kepada cucu kita untuk beraktivitas dengan segala macam aktivitas-aktivitasnya. Yang paling penting tadi kita itu nemenin saja. Dalam arti nemenin itu bukan hanya nemenin diem aja bukan ya. Tetapi setelah nemenin kita ajak mereka dengan obrolan-obrolan kemudian tadi gimana mainnya? Main apa saja? Nah, kayak tadi Dodi bilang kan di awal misalkan tadi. Oh, tadi apa saat yang dirasakan ya, gitu kan. Itu yang perlu digali reflektif itu untuk Ya. anak. Walaupun anak TK juga sama, Kak tadi main apa? Main kelereng. Sama siapa aja? Jangan langsung tadi saya bilang. Hati-hati dengan pertanyaan langsung siapa yang menang? Ya. Selalu ngelihat lesson learn-nya, Ustaz, ya. Iya, main Jadi apa aja? kalau kalau ada satu permainan yang diambil itu adalah moral Iya, of the game-nya gitu kan betul, ya. betul. Cara mainnya kayak gimana sih? Terus, oh dulu Bunda juga waktu itu main. Nah, itu dulu yang jadi obrolan itu juga bukan hanya tentang menang kalah. Kalau udah menang, kok kamu kalah lah. Nah, ini Nah, sering nah ini. ya, ya, ngejatohin gitu. Menjatuhkan. Nah, ini yang nantinya akhirnya bakatnya jadi, oh, berarti kalau aku kalah berarti aku jelek di sini dong. Berarti aku nggak cocok di sini. Aku langsung pindah akhirnya. Ya, Nah, ini yang akhirnya nanti terus kemudian yang menang di highlight kamu dulu tuh menangnya di sini loh, kamu menangnya di sini. Nah, jangan. ya. Mainan itu untuk minat bakat, untuk menumbuhkan bakat, bukan untuk menjadi the best atau dan the bestnya itu bukan dari orang lain. Tadi kalau nanti Allahyarham menyatakan bahwa tadi ya keunikan itu berarti sama dengan satu, semua anak adalah pemenang. Semua anak Oke. adalah unik dan menjadi pemenang dari dirinya sendiri, dari bukan dari orang lain. Ini yang menjadi penting. Salah nggak, Ustaz, kalau saya setiap kali ada sesuatu, baik itu mungkin nonton film atau makan di luar Ya, atau kita eksplor, kan kadang-kadang saya kalau lagi pengen ngajak anak-anak itu kita ke kota yuk gitu ya. ya, Naik kereta gitu, terus kemudian ya. jalan keliling di kota tua itu, terus kita makan di Cafe Batavia. Saya kepengen tahu dari sekian banyak perjalanan tuh yang berkesan buat mereka apa. Seperjalanan pulang sambil naik mobil itu, saya tanya ke mereka satu-satu. Kamu perjalanan yang mengasihkan di sini yang paling keinget sama kamu apanya? Ada yang bilang nasi gorengnya, ada yang bilang ih seru naik keretanya, apa segala macam. Nah dari situ saya bisa ngukur ketertarikan dia dan minatnya. Itu boleh digituin kan, Ustaz? Sangat boleh, Sat. Sangat boleh. Dan bahkan hati-hati ya, kadang-kadang ya kayak mohon maaf perjalanan umroh, perjalanan apapun seringkali kan, iya Sat, anak saya pengen umroh alang yang ngomong lu aja yang pengen, bukan anak lu yang pengen, elunya yang pengen, saya bilang gitu kan. Dalam tanda kutip kadang-kadang kita itu kan gitu. Nah, ini juga penting manajemen nanti akhirnya mungkin kita perlu bagaimana manajemen bepergian. Kapan anak-anak diajak bepergian, kapan ini itu kan nanti ada kalau kita ada namanya ada namanya kurikulum Ya, bolang, kurikulum ya, ya. kurikulum blakra gitu, kurikulum Wah, jalan gitu kan. Nah, itu ada kurikulumnya. Bagaimana kita kapan anak harus pergi ke luar negeri, kapan anak harus di dalam negeri, kapan harus kenal rumahnya, kapan kenal kenal jalan-jalan di ini tuh ada tahapannya. Tapi bukan berarti nanti anak disuruh kayak gini. Kak, nih peta peta desa kita. Nggak gitu juga caranya. Kadang-kadang kita kalau ngomong ya. kurikulum tuh langsung nanti berarti nanti ditunjukin petanya ya nggak gitu juga gitu loh. Maksud saya hati-hati dengan kalau saya misalkan bicara bahwa ada kurikulum loh untuk pergian itu ada tahapan-tahapannya. Misalkan anak harus diajari
keliling rumahnya, keliling komplek perumahannya. Jadi dia tahu, karena perumahan itu kan apalagi perumahan ya mirip-mirip kan, Seth? Ya, Kalau perumahan-perumahan yang maksud ini kan masih sangat orisinil itu, yang ya, masih terjaga apa namanya asolahnya itu kan ganggangnya sama, semuanya ya, sama. ya, Bagaimana dia harus bisa memahami, oh ternyata untuk pulang itu dia gang kesekian, dia harus belok kesekian, nanti ada tanda-tandanya ininya ya. begini. Landmarking. Nah, ya itu tidak bukan berarti nanti dikasih peta nih Kak, nih petanya rumah kita ini gini, kita tuh Ya, rumahnya di sini nih, nggak gitu juga gitu. ya, ya, Nah, ini yang perlu di inikan ya, makanya saya bilang tadi, kali yang tadi Ustadz sampaikan itu penting banget. Nah, itu sebenarnya mengikat maknanya di situ. Jadi permainan itu, game itu, atau apapun itu, aktivitas itu harus dimaknai. Siapa yang memaknai? Itu orang dewasa. Nah, kitalah yang tadi memberikan, menjadikan mereka pun memaknai hal itu. Perjalanan ini indah itu apa ya? Awalnya bagi mereka kan nggak ada yang dipikirin, Seth. Pokoknya ya, berjalan, jalan, jalan gitu aja ya, ya. ya. Jalan aja. Tapi tadi, Go with the flow. iya, apa sih dari perjalanan ini yang paling enak? Saya juga sering ke Rifaya mengatakan, Kak, perjalanan selama ini yang paling menyenangkan yang mana? Aku tuh kalau ke sana tuh yang aku paling ingat ininya. Yang kalau di sana paling ingat ininya. Kan tidak semua semua hal ini ya. Ya, Bahkan pernah kejadian ketika kita pernah ke salah satu tempat yang menurut kami itu indah ya, menurut kami orang tua indah. Tiba-tiba coba gini dong, dia gini lihat aja gini. Udah. Indahnya itu versi kita, bukan versi anak-anak gitu loh. Bagi anak-anak hmm, kan kadang-kadang yang paling penting, ah ini mah kayak misalkan apa namanya kebun yang indah gitu ya. Bagi mereka nggak bisa lari-lari di sini, kayak indah. Nah kan ya, gitu kan. ya, ya, ya. Misalkan Apa value-nya beda ya? ya, kebun anggrek misalkan kita lihat kebun anggrek, ya Allah anggreknya bagus-bagus amat. Bagi dia, lah saya mah di sini nggak megang dikit aja dimarahin gitu kan nggak indah bagi dia, Iya, nggak bisa ekspor. nggak suka explore. Nah, hati-hati makanya tadi standar keindahan anak dan dewasa pun berbeda. Jangan akhirnya, makanya yang paling penting tadi, oh di sana tadi banyak yang warna-warni ya, tapi ternyata yang diingat bukan itu, yang diingat es krimnya. Atau sama dengan renang, renang itu yang diingat adalah mie instannya. Nah, kalau kamu renang yang paling inget apa? Ini apa mie cup apa namanya? Pop Mie mie. gelas pop mie-nya. Kenapa? Iya, Habis renang dikasih izin makan pop mie. Nah, itu yang mungkin perlu diinikan ya. Jadi di pertama ini yang sebenarnya saya yang sampaikan apa? Rasa aman, rasa nyaman agar anak beraktivitas itu penting dulu. ya, Itu yang menjadi titik awal bakatnya berkembang. Mengobservasinya dari mana? Dari situ. Anak aman dan beraktivitas, anak nyaman beraktivitas, akhirnya aku harus begini ya, aku begini ya. Nah, anaknya bisa berkembang, orang tuanya bisa melihat, oh oke begini-begini. Baru nanti kita ngomong tahap kedua, yaitu nanti kita ngomong tahap bagaimana passion mereka bisa didalami. Nah, itu oke. nanti tahapnya kedua. Masya Allah, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau anak sering gambar di tembok, ya jangan dimarahin. Kasih kertas, kasih cat air, biarin dia explore. Kalau dia mulai spray yang digambar-gambar gitu ya, ya kasih sesuatu yang jauh lebih menyenangkan. Ya, Kalau kepengen lihat anak ngobrol depan orang itu ya latih mungkin lewat dongeng keluarga. ya, Eh, di kalau perlu kita bikin video terus diapresiasi gitu. Kalau anak suka lari-larian, nah salurkan ke olahraga. Bukan cuma dilarang, tapi ada substitusi dari bagian apa yang seharusnya dia bisa tetap nikmati. Jangan sampai kayak menurut saya sepupu saya ini ya, dia rasanya tertekan dengan orang tuanya. Itu sampai beliau lulus dokter, diplomanya sama toganya dikasih ke ibunya, terus kemudian bilang, ini yang kepengen saya jadi dokter kan ibu. ya, Saya tetap buka eh, servis elektronik. Kasih diplomanya sama toganya buat ibunya, gitu. Dia tetap buka bengkel servis. ya, Itu jadi, uh, sakit hati banget itu orang tua kayak gitu kan. ya. Ngebuang duit dalam tanda kutip lah, kok malah nggak jadi dokter, malah jadi tukang servis ya. Memang passionnya nggak di situ gitu. Tapi karena ingin membahagiakan orang tua dengan cara yang salah, jadi malah bikin sakit hati kan Ustaz? Ya.
Karena tadi ekspektasi. Jadi hari ini tuh kita belajar tentang bagaimana kita ngukur ekspektasi. Udah gak usah perlu banyak ekspektasi kita itu bagaimana kita hari ini itu lebih bagaimana pada fokusnya bagaimana pada penjagaan Allah. Itu aja kalau saya bilang. Penjagaan Allah. Bagaimana kita memastikan anak kita keterjagaan oleh Allah dengan cara bagaimana? Berarti satu, tawakalnya diperbanyak. Masya Allah. Memastikan rezekinya halal dan thayyib. Itu saja tingkatannya di situ loh, saya Ya, bilang. ya. Ya Ini nggak usah. luar biasa kan kita sejam lebih nih ngoceh sendiri ini kita berdua nggak ngasih kesempatan ke Bapak Ibu para tulabnya sekolah ayah bunda ini. Kita balikin dulu ke Ustadz Ya, Holis supaya bisa sharing. Soalnya ini izin 6.45 saya mesti nyiapin kelas yang berikutnya. Ustadz. sama Sat. Alafu, alafu. Saya juga mau pergi ke Jogja. Masya Allah. Masya Allah. Ustadz Holis, tafadhol maskur. Baik, Zed. Masya Allah, fi amanillah. Ustaz Ruli, Abah Ruli yang akan berangkat di Jogja ya. Kembali kita eh, dalam forum tanya jawab atau mungkin berbagi rahmat kalau kata Iya. Ude ya. Iya. Silakan yang ingin sharing karena ini persoalan penting bagi kita yang selalu kalau saya mengatakan gini, Zed. Wah, kalau yang sudah dewasa nih gimana? Apakah masih ada peluang kita mau eksplorasi bakat kita gitu Iya. ya? Mhm. Yang sudah terlanjur misalkan jangan sampai tadi yang seperti udah katakan ada seorang yang sudah lulus kedokteran malah jadi tukang servis gitu ya. Karena Hmm. dia pesannya di bidang kedokteran gitu ya. Tadi soal aktivitas yang banyak yang tentu mungkin bisa juga nanti dijelaskan Ustaz Ruli Iya. tentang panduan apa nih aktivitas-aktivitas yang kemudian mengarah kepada bakat anak itu ya. Jadi saya persilakan dulu nih ke Bunda Darmi nih yang sudah lebih dulu resennya. Lanjut ke Bunda Terima nanti. kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbicara tentang bakat minat anak ya. Anak Iya. saya kan 5, Ustaz ya. 5. 4 orang itu semua kebetulan ngambil keguruan gitu ya. Iya. Dari anak pertama sampai yang keempat itu. Sekarang yang kuliah pun keguruan. Temen yang pertama ini kan udah lulus ya. Lama alhamdulillah. Tapi waktu dia sebelum wisuda itu dia pernah berbicara gini ke saya. Bunda, aku nanti mau ini ya, aku pengen bergerak di bidang kecantikan. Saya kan kaget banget ya, kaget. Padahal waktu itu dia bilang dia pengen keguruan gitu. Tapi kok tiba-tiba dia pengen punya salon kecantikan gitu loh. Memang dia orangnya senang dandan gitu ya. Jadi saya kaget gitu loh. Ternyata minat bakat tuh bisa berubah ya Ustadz ya. Satu lagi anak saya yang laki-laki dulu dia pengen jadi polisi gitu ya. Hmm. Dari kecil tuh, dari TK, SD gitu. Pas SMA sekarang kelas 3 tiba-tiba berubah haluan. Aku nggak mau Bunda, aku udah hilang mood gitu loh. Oh, ternyata itu memang bisa berubah Ustadz ya. Terima kasih Iya. Ustadz. Iya. Assalamualaikum. Ya, Salam. kalau berubah ya berubah-ubah namanya kita gini, kadang-kadang kita itu nganggap uh, yang ini yang berubah peminatannya atau bakatnya. Ini kan ini beda nih ya. Yang berubah itu peminatannya. Kalau bakatnya mah tetap-tetap aja sebenarnya. Ya kan? Cuma dia secara peminatannya dia dulu senangnya begini, dia jadinya begini. Itu ini minatnya. Orang kalau misalkan "Duh, saya minat loh jadi polisi, tapi ketika lihat gini-gini ternyata nggak sesuai dengan saya yang perasaan saya, ya udah saya nggak lanjutin kan gitu kan. Jadi kalau peminatan itu lebih ngomong nanti akhirnya lebih pada fokusnya pada profesi. Tapi kalau bakat itu bukan. Kalau bakat itu adalah hal-hal positif dari dia. Misalkan tadi, oh dia itu seneng loh ngurusin apa hal perintilan-perintilan kalau di rumah itu kalau nggak ada dia nggak bersih misalkan dia itu bersenang bersih-bersih banget. Nah, itu bakat saya bilang. Oh, dia itu kalau dengan orang dia itu senang ngajarin. Ada yang senang ngajarin, ada yang senang nolong kan berbeda ya. Ya. Dengan cara lebih servisnya dia lebih senang nolong orang. Ada juga dia lebih senang bantu orang dengan cara apalah. Itu ini yang perlu dikelirkan di situ, Bude. Jadi yang perlu diinikan bahwa apakah anak kita berubah bakatnya? Bukan. Yang berubah itu peminatannya saja. Tapi kalau secara bakat dia memang tidak. Misalkan tadi guru dan tadi ya kayak misalkan dia punya salon. Persamaannya apa? Persamaannya tahu nggak persamaannya? Antara pedang apa? Ustaz? Antara guru dan punya punya salon misalkan ya gitu, punya salon. Persamaannya apa? Mengarahkan ya, ini kan orang ya. Ya, berarti sama-sama Dan ingin ngelayanin orang kan?
Iya, Cuma iya betul. di sini kan ada titik kesamanya. Cuma dia lebih pada, oh aku lebih pada titik ininya gitu kan. Kadang-kadang kita juga ini, janganlah Kak kayak gitu. Nah, sama dengan dulu. Orang zaman dulu selalu dikatakan, kamu jangan jadi pemain bola, nggak bisa makan ntar. Nah, kan gitu kan. Padahal ya memang benar waktu main bola nggak bisa makan. Kalau mau makan ya habis main bola kan gitu. Jadi ini yang perlu diinikan, ini yang perlu dikelirkan di situ sebenarnya. Nah, secara peminatan bisa berubah, tapi secara bakat tidak. Itu yang disebut Mbak Din tadi, pure pure blood itu ya, Ustaz? Iya, betul. Pure blood itu biasanya kalau tadi itu orang-orang sering kali itu di kedokteran, Sat. Kalau di kedokteran sering ada bapak ibu dokter jadinya dokter ya itu jadi pure blood itu. Jadi darah darah ini darah murni itu kan darah murni ininya kan gitu kan. Kalau saya bilangnya kadang-kadang ini apa namanya? eh eh, bangsawan, nengrat itu udah ini sudah ini semua gitu loh. Gitu. Tapi kalau tempatnya Bu Dedarmi jadi guru semua itu kata Bu Sri Mulyani jadi beban negara katanya. Saja. Nah, Nyebelin banget itu orang, aneh banget. dan itu Ampun. hoax ya, itu bukan Oh ya. gitu. Ya, aslinya nggak gitu. Oh gitu. Itu Siap, di siap. di ini Dibelokin ya. dibelokinnya biasa hari ini. Itu Kabin yang lebih paham. Kabin mana Kabin? Kabin mana Kabin? Oh nggak ada hari ini. Wah paham. Ada Oke, tuh yang monitor kayaknya. ya, oke, gitu. Monggo. Ya. Karena dia mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hampir mirip dengan pertanyaan Bude, tapi ini arahnya ke minat itu kan sering berubah-ubah. Nah, selain berubah itu kan berkembang gitu minat anak tuh, sering berjalannya waktu. Bagaimana kita mengarahkannya supaya tepat pada usianya. Dan yang kedua, eh, kan beda nih kegemaran, kebisaan dengan kebiasaan itu kan beda. Gimana cara kita membedakan ke anak kita yang masih balita gitu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di mute, Mas, Seth. Mas Ya, ini Widyo, tadi saya nggak dengar. Boleh tadi ini saya lagi ada tetangga ngabarin ada yang meninggal. Jadi, Innalillahi wa inna oke, ilaihi raji'un. gimana tadi? Mohon maaf. Ya Ustadz, yang tadi minat itu kan sering berubah-ubah. Selain berubah juga kan berkembang gitu. Gimana cara kita mengarahkannya sesuai dengan usianya. Kemudian gimana cara membedakan kegemaran, kebisaan, dan kebiasaan anak gitu Iya. sejak balita. Makasih Ustadz. Oke. Ya, ini panjang kali lebar ini nanti. Ini nggak bisa ini satu pertemuan khusus itu ya. Jadi yang apakah kita bisa arahkan? Selama gini, selama hal itu positif, biarkan saja. Kalau saya gitu, biarkan saja selama hal itu positif ya. Jadi selama hal itu positif, ya nggak ada masalah. Anak bermain itu bagus kok, asal tahu waktu saja. Tahu waktu itu kayak gimana? Oh, hari ini waktunya sholat berhenti, waktunya sudah adzan berhenti. Yang penting di situnya saja. Jadi diarahkannya pada tingkatan adab dan waktunya. Udah waktunya kita. Jadi memang ada rule of the game-nya. Misalkan boleh main jam sekian sampai jam sekian. Nah, habis itu waktunya setelah maghrib, jelang maghrib, sebelum maghrib sudah harus di rumah. Itu yang penting sebenarnya di situnya saja. Orang tua itu menjadi fasilitator itu kasih fasilitasnya dan kemudian rule of the game-nya dipegang. Kalau saya di situ tingkat ininya. Jadi mau diarahkannya kayak gimana? Selama hal itu positif, biarkan saja. Itu satu. Bagus. Kemudian kedua, bagaimana kita bisa membedain kegemaran segala macam. Nah, ini sebenarnya kalau saya bilang sederhana saja ya, sederhana saja. Eh, apa itu kebiasaan? Kebiasaan itu kan sebenarnya apa hal yang dilakukan berulang-ulang. Nah, pertanyaannya kebiasaan itu terbentuk karena memang dia sudah tahu banyak aktivitas atau hanya tahunya satu aktivitas. Ya. Seringkali anak-anak kebiasaan itu karena dia cuma tahunya aktivitasnya cuma itu. Ya. Nah, Kurang kalau dia punya explore. banyak, ya, dia punya banyak aktivitas, akhirnya dia eh, memilih salah satunya. Nah, kemudian itu menjadi sesuatu yang dia inikan. Nah, kegemarannya dia misalkan tadi, oh dia tuh senang banget main bola, Ustadz. Kadang-kadang kita ngomongnya gitu kan, senang banget main bola, kegemarannya main bola. Kenapa? Orang dia tidak pernah tahu namanya berenang,
dia tidak tahu yang namanya apa namanya yang lain-lain lah gitu ya. Nah, itu di akhirnya kita menjustifikasi bahwa dia gemarnya seperti ini. Nah ini. Nah kebiasaan itu lebih nanti kalau ngomong kebiasaan itu hal-hal yang sifatnya karakter-karakter ya, karakter kebiasaan misalkan tadi kalau habis main beresin. Nah itu kebiasaan. Kebiasaan. Nah itu perlu dibentuk juga. Gitu ya. Sederhananya mungkin gitu. Ya. Karena waktunya Tendian, sudah. mangga, Tendian. Ya, Terakhir. ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ude, seperti yang Ude tahu kan, anak saya yang pertama tuh memang udah sesuai pendidikannya gitu sekolahnya. Ya. Dia sekolah tata rias dan sekarang jadi MUA gitu. Terus nah yang pertama ini merasa dia salah jurusan gitu Ude. Hmm. Jadi dia tuh sebetulnya S1 pendidikan tata boga. Waktu dia milih profesinya dia, waktu itu sih saya karena itu pokoknya harus sesuai sama jurusannya gini 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 gitu. Terus akhirnya dia milih jadi bisnis gitu. Terus kalau saya kan memang orangnya senang belajar gitu. Kemarin tuh saya saranin, Kak, ini aja sekolah itu tuh ada yang sekolah bisnis tuh yang punya dompet duafa gini gini gini. Tapi dia lebih suka nggak apa-apa mah aku ini belajar sendiri aja gini gini. Pertanyaannya udah lebih baik learning by doing atau sekolah ini. Kalau aku sih pengennya benar-benar tuh anak tuh expert di bidang itu gitu tuh udah sama Coach Ruli. Itu aja pertanyaannya. Ya. Kasih. Ya. Afan saya jawab dulu. Iya, Jadi monggo. ada hal yang sifatnya profesi, ada yang sifatnya keahlian. Kalau kita misalkan gini, tidak semuanya itu diselesaikan dengan sekolah. Ya. Ya, kecuali profesi. Dokter, kita nggak boleh dari fakultas teknik jadi dokter nggak boleh. Ya. Itu apa namanya yang ditahu anatomi mesin bukan anatomi tubuh nanti yang gitu kan. Itu yang yang harus diinikan bahwa ada hal-hal yang sifatnya memang linear itu ketika hubungannya dengan profesi. Tapi kalau non profesi, misalkan bisnis segala macam, tidak harus. Kalau saya bilang tidak harus dengan kuliah, tidak harus dengan ini. Dia cukup Ya. mengeksplorasi dengan banyak hal itu sudah menurut saya juga cukup. Ya. Menjadi expert itu tidak harus dari satu jalur, maksud saya gitu ya. Jadi tidak salah satunya kunci satu-satunya bukan hanya tentang sekolah yang linear, tapi bagaimana dia memang ini tentang passionnya, memang ini passionnya, kemudian dia mau passion itu berarti bukan mau untuk enak-enak ya, bukan, tapi dia mau menjalani dengan sangat sepenuh hati, ketangguhannya tangguh untuk menghadapinya. Itu yang penting. Jadi kemudian bagaimana caranya? Nah, ini yang sebenarnya kalau kemarin sempat saya bilang kuadran ini adalah dia harus ketemu expert, lebih banyak dampingkan dia dengan expert-expert. Dampingan dia dengan expert-expert agar tadi dia tahu, misalkan tadi, dia itu yang satu udah jadi MUA. Bagaimana dia ketemu dengan MUA-MUA lain yang lebih expert agar dia naik naik apa namanya kompetensinya naik Kompetensinya. dan ininya jadi lebih baik. Kemudian tadi kalau dia pengen jadi bisnis, nah bisnis itu kan luas ya, bisnis itu luas banget gitu. Bisnis itu luas. Apakah harus langsung sekolah? Kalau saya bilang tidak harus. Bahkan kalau saya bilang itu ya boleh salah satu saja, salah satu dari sekian banyak jalan-jalan untuk menjadi seorang entrepreneur. Seperti itu sih. Baik. Alafu Ustaz Solis, ini Anda Baik, mesti nyiapin Allah. kelas berikutnya. Masya Allah, Ustaz jazakumullah Ruli khairan. juga mau ke Jogja. Itu popluknya udah Udah, mirip sama Ustaz Perlu karyan Salim ya. itu. Karena botak saat nih. Masya Allah. Tahan Baik, dulu. jazakumullah khairan Ustaz Dodi dan Abah Ruli yang sudah bersama kita sejam lebih ya. Mudah-mudahan mungkin belum puas nih, kayaknya masih banyak juga yang ingin disampaikan oleh jamaah. Saya pun sebenarnya ingin bertanya tapi waktunya juga terbatas ya. Minggu depan insya Insya Allah. Allah. Dan sebenarnya Amin. saya pernah baca satu prinsip dari Ustaz Hari ya tentang 4E ya. Mungkin juga Ya, bisa dibahas itu bahwa memang untuk menemukan bakat itu ada 4E yang harus dijadikan panduan gitu ya. ya, Enjoy, eh, apa namanya, easy, excellent, dan earn itu ya Ustaz ya. ya, Dan ya. itu menjadi satu panduan, mudah-mudahan juga nanti akan bisa dibahas lebih lanjut di pekan depan nih. Kayaknya masih perlu eksplorasi tentang masalah bakat ini. Apalagi
ini ya kita yang sudah terlanjur katakanlah senior gitu Ustaz ya, apa yang harus kita lakukan ini juga tidak hanya untuk anak-anak kita, juga untuk kita sendiri juga. Iya, iya. Barangkali ada peran peradaban yang masih miss dari kita yang harusnya mungkin perlu kita lakukan gitu ya. Dan itulah amanah yang harus dilakukan gitu ya, amanah yang dari Allah. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita bersama Ustadz Duli dan juga Ustadz ini makin menyadarkan kita betapa ada peran-peran peradaban yang harus kita lakukan sebagai khalifatullah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.